Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Bleed in Case chapter 20 dan chapter 21. Yang pertama, ringkasan chapter 20. Bleed-in baru saja menerima pesanan khusus untuk 120.000 pasang Speedos, produk rollerblade utamanya. Ben Holt, CFO Blades, membutuhkan pendanaan jangka pendek untuk membiayai pesanan besar ini. Dari saat Blades memesan persediaannya hingga waktu menerima pembayaran, Blades akan mengenakan harga 5.000 baht per pasang Speedo. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat 120.000 pasang ini akan dibeli dari pemasok Thailand. Blades memperkirakan biaya komponen untuk sepasang Speedos kira-kira 3.500 baht pada tahun pertama pengoperasian anak perusahaan Thailand. Karena Blades relatif tidak dikenal Thailand, pemasoknya telah mengindikasikan bahwa mereka ingin menerima pembayaran sedini mungkin. Pelanggan yang melakukan pemesanan ini bersikeras untuk membuka transaksi akun, yang berarti Blades akan menerima pembayaran untuk rollerblade kira-kira 3 bulan setelah penjualan. Selain itu, siklus produksi yang diperlukan untuk memproduksi Speedo mulai dari pembelian bahan hingga penjualan produk adalah sekitar 3 bulan. Karena pertimbangan ini, Blades berharap dapat mengumpulkan pendapatannya sekitar 6 bulan setelah membayar material, seperti karet dan komponen plastik yang dibutuhkan untuk memproduksi Speedo. Ben Holt telah mengidentifikasi setidaknya 2 alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Blades. Pertama, Blades dapat meminjam yen Jepang selama 6 bulan, mengubah yen menjadi baht Thailand dan menggunakan baht tersebut untuk membayar pemasok Thailand. Ketika piutang di Thailand dikumpulkan, Blades akan mengubah baht yang diterima menjadi yen dan membayar kembali pinjaman yen Jepang. Kedua, Blades dapat meminjam baht Thailand selama 6 bulan untuk membayar pemasok Thailandnya. Ketika Blades mengumpulkan piutangnya, ia akan menggunakan tanda terima ini untuk membayar pinjaman baht. Jadi Blades akan menggunakan pendapatan yang dihasilkan di Thailand untuk membayar kembali pinjaman, baik itu meminjam uang dalam yen atau baht. Penelitian awal Holt menunjukkan bahwa suku bunga 180 hari yang tersedia untuk Blades di Jepang dan di Thailand masing-masing adalah 4 dan 6%. Akibatnya Holt lebih memilih untuk meminjam yen Jepang karena dia yakin pinjaman ini akan lebih murah daripada pinjaman dalam mata uang baht. Dia sadar bahwa dia harus memasukkan pergerakan nilai tukar yen baht di masa depan dalam analisisnya, tetapi dia tidak yakin bagaimana melakukannya. Namun, ia telah mengidentifikasi distribusi probabilitas berikut dari perubahan nilai yen Jepang sehubungan dengan baht Thailand dan perubahan nilai baht Thailand terhadap dolar selama periode 6 bulan dari pinjaman. Lalu, Holt juga telah memberitahu Anda bahwa kurs spot yen dalam baht saat ini adalah 347.826 Thailand baht. Sedangkan kurs spot saat ini untuk baht dalam dolar adalah 0,0023 US dollar. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah chapter yang ke-20. Yang pertama, berapa jumlah dalam baht yang perlu dipinjamkan Blades untuk menutupi pembayaran yang harus dibayarkan ke pemasok Thailand? Berapa jumlah dalam yen yang Blades perlu pinjam untuk menutupi pembayaran yang harus dibayarkan ke pemasok Thailand? Kemudian yang kedua, mengingat bahwa Blades akan menggunakan tanda terima dari piutang di Thailand untuk melunasi pinjaman dan Blades berencana untuk mengirimkan semua arus kas dalam mata uang baht kepada perusahaan di AS, apakah itu meminjamkan dalam baht atau yen? Apakah the future value of the yen sehubungan dengan baht mempengaruhi biaya pinjaman jika Blades meminjam dalam yen? Yang ketiga, dengan menggunakan spreadsheet, hitung jumlah yang diharapkan dalam dolar AS yang akan dikirim ke Amerika Serikat dalam 6 bulan jika Blades mendanai kebutuhan modal kerjanya dengan meminjam baht versus meminjam yen. Berdasarkan analisis Anda, haruskah Blades mendapatkan pinjaman dalam mata uang yen atau baht? Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka pada chapter 20. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu ada source of foreign financing. Source of foreign financing ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu internal short term financing dan yang kedua yaitu external short term financing. Internal short term financing yang pertama ini yaitu sebelum induk atau anak perusahaan dari MNC yang membutuhkan dana untuk mencari dana dari luar, yaitu harus memeriksa posisi arus kas anak perusahaan lainnya untuk menentukan apakah ada dana internal yang tersedia. Nah, pengendalian internal atas dana MNC ini juga harus memiliki sistem internal yang secara konsisten memantau jumlah pembiayaan jangka pendek oleh semua anak perusahaan.
Sedangkan external short-term financing, yaitu yang pertama juga terdapat surat utang jangka pendek atau sekuritas utang tanpa jaminan. Nah, surat utang jangka pendek ini biasanya itu juga memiliki jangka waktu 1, 3, atau 6 bulan dengan bunga berdasarkan LIBOR. Kemudian yang kedua juga ada commercial paper, yaitu commercial paper memiliki harga jual yang tidak dijamin kepada penerbitnya, dan jatuh temponya dapat disesuaikan dengan preferensi penerbit. Kemudian yang ketiga dari external short-term financing yaitu juga ada pinjaman bank. Pinjaman langsung dari bank itu menjaga hubungan dengan bank. Nah, MNC itu juga memiliki akses terbatas ke pendanaan jangka pendek selama krisis kredit. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada financing with a foreign currency. Nah, MNC ini juga meminjam mata uang asing. Nah, hal ini terkadang dilakukan untuk menyesuaikan arus kas masuk di masa depan. Kemudian juga ada perbandingan suku bunga antar mata uang negara berkembang cenderung mengalami inflasi yang lebih tinggi dan tingkat simpanan yang lebih rendah, sehingga menyebabkan tingkat suku bunga menjadi lebih relatif tinggi. Kemudian yang ketiga juga ada determining the effective financing rate. Nah, tarif pembiayaan aktual atau efektif akan berbeda dari tarif yang dikutip berdasarkan yang pertama yaitu adanya suku bunga yang dibebankan kepada bank dan pergerakan nilai mata uang yang dipinjam selama waktu pinjaman. Selanjutnya yaitu ada kriteria considered in a financing decision. Yang pertama juga mempertimbangkan adanya paritas suku bunga. Jika ada paritas suku bunga, mata uang tersebut akan menunjukkan premi berjangka yang dapat mengimbangi perbedaan antara suku bunga dan suku bunga rumah. Kemudian yang kedua yaitu ada kurs forward sebagai perkiraan. Jika kurs berjangka adalah prediktor yang tidak bias dari kurs spot masa depan, maka kurs efektif pembiayaan mata uang asing rata-rata akan sama dengan kurs pembiayaan dalam negeri. Nah, yang kriteria yang ketiga yaitu ada perkiraan nilai tukar. Perusahaan itu dapat menggunakan perkiraan nilai tukar dalam hubungannya dengan tingkat bunga asing untuk memperkirakan tingkat pembiayaan yang efektif. Selanjutnya yaitu ada use of probability distribution. Pada pembahasan ini juga dikarenakan adanya perkiraan tidak selalu akurat, terkadang berguna untuk mengembangkan distribusi probabilitas daripada mengandalkan perkiraan satu titik. Nah, oleh karena itu mengizinkan perbandingan distribusi ke tingkat pembiayaan yang diketahui dari mata uang asal untuk membuat keputusan pembiayaannya. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu adalah actual result from foreign financing. Nah, fakta bahwa beberapa perusahaan itu juga menggunakan pembiayaan luar negeri, menunjukkan bahwa mereka tuh yakin pengurangan biaya pembiayaan dapat dicapai. Kemudian juga adanya penghematan dapat dicapai jika mata uang asing terdepresiasi terhadap mata uang dalam negeri. Selain itu, pembiayaan asing dapat menjadi bumerang jika ada mata uang asing yang menguat terhadap mata uang dalam negeri. Selanjutnya yaitu financing with a portfolio currency. Yang pertama yaitu adanya pembiayaan dengan portofolio mata uang. Dan yang kedua juga ada efek diversifikasi portofolio. Dengan diversifikasi mata uang, biaya pembiayaan yang lebih rendah ini dimungkinkan. Tetapi mata uang tidak boleh berkorelasi tinggi. Dan kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan berulang dengan portofolio mata uang. Dengan memperkirakan varian dari tingkat pembiayaan efektif, portofolio menjadi lebih kompleks karena semakin banyak mata uang yang ditambahkan. Pembahasan nomor 1. Unit produksi diketahui 120.000, biaya produksi per unit 3.500 bat. Lalu kurs yang dalam bat itu 0,347826. Lalu untuk perhitungannya, maka diketahui jumlah pinjaman Blitz dalam bat itu sebanyak 420 juta bat. Lalu untuk jumlah pinjaman Blitz dalam yen itu sebanyak 1.250.301,88 yen. Pembahasan nomor 2. Ya, apabila Blitz meminjam dalam yen, maka akan mempengaruhi future value mata uang yen sehubungan dengan bat, karena Blitz menggunakan dua jenis mata uang dan perlu untuk mengkonversi antar mata uang, sehingga terpengaruh oleh exchange rate. Pembahasan nomor 3. Jika Blitz mendapatkan pinjaman dalam mata uang bat, expected change sebesar minus 1,65%. Lalu setelah perhitungan ditemukan jumlah yang diterima oleh induk di Amerika Serikat
adalah sebesar 350.165 dolar. Sedangkan jika Blitz mendapatkan pinjaman dalam mata uang yen, expected change itu sebesar 0,65%, dan setelah perhitungan, maka jumlah yang diterima oleh induk di Amerika Serikat adalah sebesar 362.744 dolar. Nah, berdasarkan kedua perhitungan tersebut, sebaiknya Blitz mendapatkan pinjaman dalam yen karena jumlah yang diterima oleh induk Amerika Serikat yaitu sebesar 362.744. Sedangkan jika Blitz mendapatkan pinjaman dalam baht, maka jumlah yang diterima oleh induk Amerika Serikat hanya sebesar 350.165. Lalu selanjutnya ringkasan chapter 21. Ingat kembali dari bab 20 bahwa anak perusahaan Beach Inn di Thailand menerima pesanan satu kali dari pelanggan untuk 120.000 pasang produk utama Speedos Blitz. Terdapat jeda 6 bulan antara waktu Blitz membutuhkan dana untuk membeli material untuk produksi Speedos dan waktu pembayaran akan dilakukan oleh pelanggan. Berthold, kepala pejabat keuangan Blitz, telah memutuskan untuk mendanai biaya tersebut dengan peminjam baht Thailand dengan tingkat bunga 6% selama periode 6 bulan. Karena biaya rata-rata per pasang Speedo kira-kira 3.500 baht, Blitz akan meminjam 420 juta baht. Pembayaran pesanan akan digunakan untuk membayar kembali pokok pinjaman dari bunga. Berthold saat ini berencana untuk menginstruksikan anak perusahaan Thailand tersebut untuk mengirimkan sisa arus kas dalam mata uang baht kembali ke Amerika Serikat. Tepat sebelum Blitz menerima pembayaran untuk pesanan besar, bagaimanapun Hope memperhatikan bahwa suku bunga di Thailand telah meningkat secara substansial. Blitz akan dapat menginvestasikan dana di Thailand dengan tingkat bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga AS. Secara spesifik, Blitz dapat menginvestasikan sisa dana dalam mata uang baht selama 1 tahun di Thailand dengan tingkat bunga 15%. Jika dana dikirim kembali ke perusahaan induk Amerika Serikat, kelebihan volume dolar yang dihasilkan dari konversi baht akan digunakan untuk mendukung produksi Speedos Amerika Serikat jika diperlukan, atau diinvestasikan di Amerika Serikat. Secara khusus, dana tersebut akan digunakan untuk menutupi harga pokok penjualan di pabrik manufaktur Amerika Serikat yang berlokasi di Omaha, Nebraska. Karena Blitz menggunakan jumlah besar uang tunai untuk membiayai investasi awal untuk membangun pabrik di Thailand dan membeli peralatan yang diperlukan, operasi Amerika Serikatnya dibatasi untuk mendapatkan uang tunai. Akibatnya, jika pendapatan anak perusahaan tidak dikirim kembali ke Amerika Serikat, Blitz harus meminjam dana dengan tingkat bunga 10% untuk mendukung operasinya di Amerika Serikat. Setiap dana yang dikirimkan oleh anak perusahaan tidak digunakan untuk mendukung operasi AS akan diinvestasikan di Amerika Serikat dengan tingkat bunga 8%. Holt memperkirakan bahwa sekitar 60% dari dana yang dikirimkan akan dibutuhkan untuk mendukung operasi AS dan 40% sisanya akan diinvestasikan di Amerika Serikat. Akibatnya, Holt harus memilih di antara dua rencana alternatif. Pertama, dia dapat menginstruksikan anak perusahaan Thailand untuk membayar kembali pinjaman baht dengan bunga dan menginvestasikan dana yang tersisa di Thailand dengan tingkat bunga 15%. Kedua, dia dapat menginstruksikan anak perusahaan Thailand untuk membayar kembali pinjaman baht dan mengembalikan dana yang tersisa ke Amerika Serikat, di mana 60% dari dana tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi AS dan 40% akan diinvestasikan dengan tingkat bunga 8%. Asumsikan tidak ada pendapatan atau pemotongan pajak atas pendapatan yang dihasilkan di Thailand. Ben Holt telah menghubungi Anda, seorang analis keuangan di Blitz Inn, untuk membantunya menganalisis dua opsi ini. Holt telah memberitahu Anda bahwa kurs spot saat ini untuk baht Thailand adalah 0,0225 dan baht diperkirakan akan terdepresiasi sebesar 5% selama tahun yang akan datang. Yang pertama, ada trade-off antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Thailand dan penundaan konversi baht menjadi dolar. Apa artinya ini? Yang kedua, jika baht bersih yang diterima dari anak perusahaan Thailand diinvestasikan di Thailand, bagaimana operasi AS akan terpengaruh? Yang ketiga, buat spreadsheet yang membandingkan arus kas yang dihasilkan dari kedua rencana tersebut. Di bawah rencana pertama, arus kas bersih dalam mata uang baht akan diinvestasikan di Thailand sebesar 15% untuk periode 1 tahun. Setelah itu, baht akan dikonversi ke dolar. Di bawah rencana kedua, arus kas bersih dalam mata uang baht dikonversikan ke dolar segera dan 60% dana akan digunakan untuk mendukung operasi AS. Sementara 40% diinvestasikan di Amerika Serikat selama 1 tahun sebesar 8%.
Paket mana yang lebih unggul dengan ekspektasi nilai BAT dalam 1 tahun? Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka chapter 21. Nah, pada hari ini kita juga akan membahas mengenai Multinational Working Capital Management. Nah, Multinational Working Capital Management ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada subsidiary expense. Anak perusahaan biasanya itu akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk memperkirakan pembayaran arus keluar di masa depan jika pembeliannya itu bersifat internasional daripada domestik, karena juga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang kedua yaitu adanya subsidiary revenue. Volume penjualan anak perusahaan itu mungkin tidak lebih stabil dibandingkan jika barang hanya dijual di dalam negeri. Nah, pengelolaan piutang dagang itu juga merupakan bagian penting dari pengelolaan modal kerja anak perusahaan karena potensi dampaknya terhadap arus kas masuk. Kemudian yang ketiga yaitu ada subsidiary dividend payment. Ketika pembayaran dividen dan biaya ini diketahui sebelumnya, dalam mata uang anak perusahaan dapat memperkirakan arus kas lebih mudah. Kemudian yang keempat yaitu subsidiary liquidity management. Setelah memperhitungkan semua pembayaran arus keluar dan masuk, anak perusahaan mungkin memiliki kelebihan atau kekurangan kas. Ini menggunakan manajemen likuiditas untuk menginvestasikan kelebihan mata uang atau meminjam untuk menutupi kekurangan kas. Selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua juga terdapat centralized cash management. Manajemen yang terdesentralisasi tidak optimal karena akan memaksa MNC untuk mempertahankan investasi tunai yang lebih besar daripada yang diperlukan. Nah, MNC biasanya itu menggunakan manajemen kas terpusat untuk memantau dan mengelola arus kas induk dan anak atau antar anak. Kemudian yaitu adanya accommodating cash shortage. Nah, kunci peran dari divisi pengelolaan kas terpusat adalah memfasilitasi transfer dana dari anak perusahaan yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya yaitu optimizing cash flow. Adanya optimizing cash flow ini dapat mempercepat arus masuk kas menggunakan lockbox dan pembayaran praotorisasi. Kemudian juga meminimalkan biaya konversi mata uang dengan netting, menggunakan sistem netting bilateral atau sistem netting multilateral. Kemudian juga dapat mengelola dana yang diblokir dengan menimbulkan biaya di dalam negara atau menggunakan harga transfer. Selain itu juga dapat mengelola transfer tunai antara anak dengan menggunakan strategi leading dan lagging. Selanjutnya juga ada complication in optimizing cash flow. Yang pertama juga dipengaruhi oleh karakteristik terkait perusahaan. Jika salah satu anak perusahaan ini menunda pembayaran kepada anak perusahaan lainnya, maka anak perusahaan lainnya dapat dipaksa untuk meminjam. Kemudian juga selain itu juga dipengaruhi oleh pembatasan pemerintah. Adanya pembatasan pemerintah ini juga dapat mengganggu kebijakan optimalisasi arus kas. Dan selain itu juga adanya batasan sistem perbankan. Kemampuan bank untuk memfasilitasi transfer tunai untuk MNC itu berbeda-beda di setiap negara. Kemudian yang keenam yaitu terdapat pembahasan mengenai investing excess cash. Nah, menentukan hasil efektif. Hasil efektif dari simpanan bank itu mempertimbangkan tingkat bunga dan tingkat apresiasi atau depresiasi dari mata uang yang mendenominasi simpanan. Dan oleh karena itu, dapat sangat berbeda dari suku bunga yang dikutip pada simpanan dalam mata uang asing. Selanjutnya yaitu use of exchange rate forecast. Nah, untuk memperoleh IF yang menyamakan hasil luar dan dalam negeri yaitu dapat menggunakan rumus seperti yang ditampilkan di PPT berikut. Nah, penggunaan distribusi probabilitas yaitu dikarenakan perkiraan ahli sekalipun tidak selalu akurat, terkadang berguna untuk mengembangkan distribusi probabilitas daripada mengandalkan prediksi tunggal. Bahasa nomor 1, pledge harus menentukan dari antara dua pilihan. Jika dana pledge yang tersisa di Thailand dikonversikan saat ini dari baht ke dolar, maka pledge tidak akan terdampak dari perkiraan depresiasi sebesar 5% tahun mendatang. Namun, dana yang diinvestasikan di AS hanya akan diinvestasikan dengan tingkat bunga sebesar 8%. Sedangkan bila pledge memilih untuk menginvestasikan dana yang tersisa di Thailand, maka pledge akan menginvestasikan dengan tingkat bunga 15%. Namun, pledge akan terdampak oleh adanya depresiasi baht terhadap dolar sebesar 5% di tahun yang akan mendatang. Pembahasan nomor 2.
Jika bat bersih yang diterima anak perusahaan Thailand diinvestasikan di Thailand, maka Blitz akan meminjam dana tambahan dengan tingkat bunga 10% untuk mendukung operasi di AS. Dan ketika bat terdepresiasi sebesar 5% selama tahun yang akan datang, maka investasi di Thailand akan memberikan hasil sebesar 9,25%. Pembahasan nomor 3, Plan 1, reinvestment di Thailand lalu dikonversikan ke dolar Amerika Serikat. Berdasarkan perhitungan pendapatan bersih dalam baht diketahui sebesar 154.800.000 baht Thailand. Lalu bunga 10% itu setelah perhitungan yaitu sebesar 208.980 dolar. Sedangkan jumlah dolar yang diharapkan dalam 1 tahun itu 3.805.178 dolar. Lalu penerimaan bersih selama 1 tahun dalam USD setelah dikurangi bunga pinjaman itu sebesar 3.596.198 dolar. Plan 2 langsung dikonversikan 60% untuk operasi di Amerika Serikat, 40% reinvestasi dengan tingkat bunga 8%. Pendapatan dari penjualan dalam baht sama yaitu 600 juta baht Thailand. Jumlah pembayaran pinjaman dalam baht itu 445.200.000 baht Thailand. Sedangkan pendapatan bersih dalam baht adalah sebesar 154.800.000 baht Thailand. Lalu penerimaan saat ini dalam USD itu sebesar 3.483.000 dolar. Lalu penerimaan bersih selama 1 tahun dalam USD itu sebesar 3.594.456 dolar. Berdasarkan perhitungan, Plan 1 menghasilkan penerimaan bersih yang diterima oleh Amerika Serikat lebih banyak sebesar 1.741 dolar dibandingkan dengan Plan 2. Meski demikian, selisih antara kedua plan tidak jauh berbeda. Dengan mempertimbangkan risiko nilai tukar dan suku bunga yang tidak menentu, maka saran dari kelompok kami sebaiknya Blitz memilih Plan 2 untuk mengurangi ketidakpastian dari risiko nilai tukar dan suku bunga.